Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Damayanti. Saya dari S1 PGSD Pokjar Kalimantan Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap kecambahan kacang hijau. Dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum hari ini, praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, yaitu 1 sendok teh, 2 botol plastik 600 ml 10 buah, kapas secukupnya, kertas timah secukupnya, mistar dengan skala milimeter 1 buah, spidol permanen, botol plastik 1000 ml 1 buah, air ledeng secukupnya, deterjen serbuk 1 gram. Prosedur percobaan akan dimulai dengan pertama kita menyediakan larutan deterjen 100%, 50%, 11,5%, 6,25%, dan 3,10%, serta kontrol yang berupa air ledeng PDAM, lalu menyimpan cairan dengan gelas kimia yang telah diberi label 1, 2, 3, 4, dan 5. Label kontrolnya air ledeng atau PDAM. Yang kedua, cara menyediakan larutannya yaitu kita membuat larutan untuk setiap konsentrasi. Pada praktikum ini dapat dilihat pada cara menyediakan larutan pada percobaan 1, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Kemudian menyediakan 6 botol plastik yang ukuran 600 ml, menuliskan label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Memasukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas kimia, membuang kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini, atau kacang hijau yang sudah terpilih. Percobaan yang kelima yaitu dari kacang hijau yang terpilih, kita mengambil 10 butir, lalu merendam larutan 1 10 butir, dalam larutan 2 10 butir, dalam larutan 3 10 butir, dan dalam larutan 4 10 butir, dalam larutan 5 10 butir, atau masing-masing larutan 6 dan larutan kontrol itu diberi 10 butir semua. Lalu kita membiarkan rendaman selama 5 menit. Kemudian mengatur kacang hijau dalam botol dengan label yang sesuai, mengatur dengan baik agar hilum mengarah ke bawah. Isi gelas kimia yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel kira-kira 100 ml. Menutup kelima gelas tadi dengan kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Melakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan kita mengukur panjang akar dengan mistar dari luar botol. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada pengamatan 2 hari atau 48 jam tidak tumbuh akarnya atau 0 mm, dianggap kacang hijau mati. Kita mencatat hasil pengamatan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Yang terakhir, kita membuat grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam dengan grafik 2.2 dengan menggunakan warna berbeda. Misal 24 jam dengan warna merah, 48 jam berwarna hitam. Hasil pengamatan yang telah kita lakukan, ternyata kesimpulannya fungsi larutan 0 kontrol itu sebagai pembanding dengan konsentrasi larutan deterjen, dan sebagai bukti bahwa larutan 0 kontrol adalah larutan yang paling baik dalam pertumbuhan karena tidak mengandung deterjen. Yang kedua, jika pada larutan 0 kontrol ada kacang hijau yang mati, mungkin kacang hijau tersebut bukan bibit unggul atau mandul. Yang ketiga, pertumbuhan kacang hijau di dalam gelas gelas harus ditutup dengan kertas timah adalah untuk mengurangi intensitas cahaya, karena intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau yang mendapatkan
mendapatkan cahaya yang cukup, ukurannya lebih kecil, jaringan mesofilnya juga lebih kecil, dan pertumbuhan akan lebih lambat dari kacang hijau yang tidak mendapat cahaya. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, yaitu deterjen dapat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, kacang hijau bisa tumbuh di tempat yang telah tercemar oleh deterjen, tetapi dalam pertumbuhan itu sangat lambat. Yang ketiga, kacang hijau pada konsentrasi tinggi kecambah tumbuh namun pada akhirnya akan mati. Praktikum yang telah saya lakukan, apabila ada salah kata saya mau maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.